Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal prinsip dasar induksi elektromagnetik. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa teman-teman klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke induksi elektromagnetik dulu ya. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya, yang lainnya silakan. Oke, ini kita masuk ke induksi elektromagnetik. Pernah lihat gambar seperti ini nggak? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, ini kalau di pembangkit ini di PLTA ini turbin ya. Nah, ini bisa-bisa kalau Jatiluhur itu ada seperti ini. Nah, itu prinsipnya seperti apa dia? Jadi kalau kita misalnya kita lihat ya. Ini kita lihat bagaimana sih dia perubahan energi ya. Kalau dari listrik ke mekanik ya. Nah, kalau energi listrik ke mekanik ini disebut apa ini? Perubahan energi dari listrik ke mekanik disebut apa? Ada yang tahu? Apa tuh, Pak? Dari listrik ke mekanik ya, ini motor listrik ya. Jadi kalau merubah energi misalnya dari listrik ke mekanik, dari ke bisa berputar itu motor kan. Nah, itu disebut motor listrik itu. Nah, tapi kalau sebaliknya bagaimana? Kalau misalnya dari energi mekanik menghasilkan energi listrik. Nah, itu apa itu disebutnya? Turbin. Turbin. Generator ya. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau dia dari putaran ya, putaran energi mekanik ya, menghasilkan nanti energi listrik, ya, itu disebut generator listrik ya. Tapi kalau sebaliknya dari energi listrik berubah menjadi energi mekanik ya, dia namanya motor listrik. Oke, kita lihat lagi. Jadi generator listrik arus bolak-balik adalah mesin listrik yang mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Arus bolak-balik melalui medan magnetik ya. Jadi ada medianya, berarti medianya medan magnetik. Seperti apa dia menghasilkan medan magnetiknya? Oke, kita lihat lagi. Ya, jadi ini ada kalau dia motor listrik ini adalah mesin listrik yang mengubah daya listrik bolak-balik menjadi daya mekanik dalam bentuk perputaran melalui medan magnetik. Nah, itu perbedaan antara motor listrik dan generator listrik. Nah, berarti nanti ada fenomena kemagnetan dia. Dia apa saja? Yang pertama ini ada induksi magnetik. Nah, kemudian ada induksi listrik atau electrical induction. Ada juga interaksi magnetik. Nah, induksi magnetik itu adalah misalnya bila sepotong kawat menghantar listrik dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan terbentuk suatu medan magnetik. Induksi listrik ini bila sepotong kawat penghantar listrik ini terdapat dalam medan magnetik antara kawat penghantar listrik dengan medan magnetik terdapat suatu gerakan relatif, maka pada kawat penghantar listrik tersebut terbentuk tegangan induksi. Selanjutnya kalau interaksi magnetik
Bila sepotong kawat penghantar listrik ini terdapat dalam medan magnetik dan kawat penghantar listrik dialiri arus listrik, maka kawat penghantar listrik akan bergerak pada arah tertentu. Ya, jadi dia bisa bergerak jadinya. Kenapa dia bisa motor itu bergerak? Nah, di sini ada jenis-jenis magnet batang ya. Nah, magnet ada kutub utara dan selatan ya. Nah, ini adalah garis gaya magnetnya. Ya, dia akan bergerak dari kutub utara ke selatan. Nah, ada jenis magnet ladam kuda. Ya. Nah, ini seperti ini dia bentuknya ladam kuda. Nah, pengertian magnet itu adalah suatu benda atau bahan yang dapat menghasilkan atau menimbulkan garis-garis gaya magnet sehingga bisa menarik besi, baja, atau benda-benda lainnya. Nah, magnet itu terbagi menjadi dua ya, ada magnet alam dan magnet buatan. Kalau magnet buatan kira-kira apa? Yang Tahu? pakai penggaris, Pak. Yang pakai penggaris bukan, Pak? Pakai penggaris diapain? Gosok-gosok rambut. Gosok-gosok rambut, ya betul. Ini akan timbul medan magnet ya. Nanti didirin Bahasa rambutnya Inggris ngumpulin gimana? bisa Makanya diri lu rambutnya bisa ya. Ya gue ini lagi bingung. Ya, kalau magnet alam ini terdapat di dalam tanah yang berupa biji besi magnet dalam bentuk besi oksida. Nah, tadi kalau magnet buatan itu dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan ferromagnetik ya. Jadi ferromagnetik itu tadi ya, dengan cara menggosok tadi ya. Nah, seperti misalnya menggosok. Nah, bisa juga dengan menggunakan arus listrik. Ya. Kalau menggosok misalnya caranya adalah menggosok-gosokkan magnet pada bahan yang akan dijadikan magnet dengan area yang sama menjadi magnet. Itu bisa. Yang kedua misalnya menggunakan arus listrik. Ini caranya adalah melilitkan kawat yang dialiri arus listrik pada bahan yang akan dijadikan magnet. Dalam hal ini, kuat medan magnet yang terjadi akan ditentukan oleh banyaknya lilitan dan kuat arus yang mengalir. Nah, jadi kayak misalnya trafo, nah itu. Nah, kan ada trafo itu kan lilitan ya. Ya, lilitan. Jadi kalau lilitan dialiri arus listrik, maka akan terjadi suatu medan magnet. Nah, kita lihat di sini lagi. Nah, besaran magnet itu ya. Ini ada B sama dengan flux per A ini permeabilitasnya ini ditentukan ya. Kalau ferromagnetik itu minnya lebih besar daripada 1 ya, dia magnetik minnya sama dengan 1. Kalau paramagnetik ini lebih kecil daripada 1 ya. Mana lebih kuat medan magnet yang terbentuk? Ferromagnetik, diamagnetik atau paramagnetik? Paramagnetik. Paramagnetik seperti apa contohnya? Ya, kalau yang paling kuat itu adalah yang ferromagnetik ya. Nah, bahan ferromagnetik itu misalnya bahan yang mudah sekali ditarik oleh magnet. Ini seperti besi, baja, nikel, kobalt gitu ya. Bahan ini digunakan untuk membuat magnet permanen ya. Nah, kalau bahan paramagnetik ini bahan yang sedikit menarik garis magnetik luar seperti aluminium, platina dan kayu. Penggunanya untuk memperkecil panas dan menutupi alat-alat yang tidak boleh terkena gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kecil sekali dia ya, menarik garis-garis magnetiknya. Nah, kalau bahan diamagnetik, ini bahan yang sedikit menolak garis-garis magnetik luar, seperti tembaga, seng, emas, bismut. Jadi jika diletakkan di dalam suatu medan magnet, maka bahan ini akan menolak medan magnet secara sempurna. Ya. Jadi diamagnetik ini nolak ya garis-garis magnetiknya. Nah, itu jenis-jenis bahan yang bisa dijadikan suatu medan magnet. Oke, kaget juga ini.
Nah, ini peristiwa elektromagnetiknya pada batang silinder. Jadi kalau misalnya ada sebatang besi yang dialiri arus listrik, maka pada besi tersebut akan terbentuk suatu medan magnet. Ya, misalnya ini ada besi ya, di arus listrik ini ada dikasih lilitan. Ini maka kalau dia ininya sakarnya di on kan, ya, otomatis dia akan mengalir, akan terjadi suatu medan magnet nih arus listrik, maka akan satu medan magnet dia akan bisa menarik ya, menarik ininya bendanya ini ya. Tapi ketika misalnya arus listriknya off gitu ya, kita off kan ya, maka otomatis medan magnetnya lama-lama akan lepas dia kalau kita off kan ya. Nah, dia akan jatuh lagi ya bendanya. Nah, itu dia jadi ini kalau gampang juga membuat suatu medan magnet tadi, kalau misalnya satu kawat dililitin besi kasih arus listrik, nah dia akan menimbulkan suatu medan magnet. Dia akan bisa menarik bahan yang ini ya. Nah, bila sepotong kawat penghantar listrik dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan terbentuk medan magnetik ya. Ini penentuan arah medan magnetiknya ya. Ini kalau tanda seperti ini dia menjauhi, yang seperti ini titik ini yang mendekati. Jadi bila arah arus listrik pada kawat menjauhi pembaca ya, menjauhi pembaca, maka arah kuat medan magnetiknya terbentuk di sekitar kawat searah dengan arah putaran jarum jam. Tapi kalau bila arus listrik pada kawat mendekati ya, maka arah kuat medan magnetiknya terbentuk di sekitar kawat. Ini prinsip induksi magnetiknya. Maka ini berlawanan searah dengan arah putaran jarum jam. Ya, jadi ini yang searahnya, ini berlawanan. Kita lihat lagi, ini pembentukan medan magnet di sekitar kawat ya, berarus listrik kumparan. Nah, ini ya, jadi seperti ini dia arusnya akan mengalir ya. Ini mirip seperti apa? Ya, trafo tadi ya. Ya, jadi kalau misalnya ini dia ini akan terbentuk ini kutub ini utara, ini kutub selatannya. Induksi listrik. Ini bila sepotong kawat penghantar listrik letak dalam suatu medan magnetik dan kawat digerak-gerakkan, maka pada kawat tersebut timbul tegangan induksi listriknya. Ini kaidahnya telapak tangan kanan gitu ya. Jadi bila telapak kanan menghadap kutub utara magnet ya, maka sedangkan arah gerakan kawat penghantar listrik searah dengan arah ibu jari yang direntangkan, maka tegangan induksi listrik terbentuk pada kawat penghantar listrik searah dengan arah keempat jari lainnya yang direntangkan. Ya, ini tadi ini pakai tangan kanan ya. Ini kaidah telapak tangan kanan. Ini menghadap kutub utara di sininya. Maka ini kalau digerakkan arah gerakan kawatnya, maka akan akan menimbulkan tegangan listriknya. Ya, dia tegangan listriknya atas ya. Kita lihat lagi ini interaksi magnetiknya. Kalau sepotong kawat penghantar listrik terdapat dalam medan magnetik ya, dan kalau diberi arus listrik, maka kawat penghantar listrik akan bergerak pada arah tertentu ya. Jadi akan bergerak. Ini kaidah pakai telapak tangan kiri ini. Bila telapak tangan kiri menghadap kutub utara magnet ya. Ini kutub utara ya. Arah arus listrik mengalir pada kawat penghantar listrik searah dengan keempat jari yang direntangkan. Ini arah arus listriknya. Maka arah gerakan kawat penghantar listrik searah dengan arah ibu jari yang direntangkan.
Nah, ini arah gerakan kawatnya seperti ini jadinya. Ini eksperimen Faraday ya. Ini jadi kalau ini inti besi ya, ini dikasih lilitan, ini saklar, kasih suatu sumber tegangan baterai. Ini galvanometernya nanti bisa bergerak arahnya ya. Kalau di on kan saklarnya, dia akan menimbulkan arus listrik. Sini ada arus listriknya mengalir atau jadi suatu medan magnet. Dan medan magnet ini akan bisa mengalirkan, akan menggerakkan suatu galvanometernya. Jadi arah arus dan medan magnet yang timbul akibat perubahan medan magnet. Induksi elektromagnetik ini peristiwa munculnya arus dan gagal induksi akibat perubahan medan magnet. Ini dia eksperimen Faraday. Jadi kalau misalnya tadi ini kawatnya ini misalnya ini ada magnetnya ini kan digerakkan, dia akan menimbulkan ke kanan. Kalau ditarik dia akan ke kiri, ya kalau didiam dia akan tetap. Ya, penunjuk ininya, jarumnya. Ini ada eksperimen lens. Hukumnya jika gagal induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnet atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik total konstan. Ya, ini eksperimen lensnya. Ini kita lihat ini terjadinya induksi elektromagnetik. Ketika kita menggerakkan suatu kutub magnet memasuki kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang ke arah salah satu arah. Ketika magnet berhenti ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia akan bergerak. Jadi ketika magnet bergerak mendekati dan masuk ke dalam kumparan, ya, kemudian dia akan seperti itu balik lagi. Kalau dia balik lagi bergerak meninggalkan, nah dia akan ini arahnya seperti ini. Oke, ini tegangan arus dan arus bolak-baliknya. Induksi elektromagnetik menghasilkan arus listrik dalam dua arah yang saling bergantian. Ya, ini arus ini disebut juga arus bolak-balik. Ini polaritas tegangan pada ujung kumparan juga selalu berubah, kadang positif dan kadang negatif. Tegangan yang polaritasnya selalu berubah ini disebut tegangan bolak-balik. Ini juga faktor yang menentukan GGL ya. Ini mempengaruhi adalah banyaknya lilitan kumparan. Ya, ini mempengaruhi juga. Kecepatan keluar masuk magnet dan dari dan ke dalam kumparan dan kuat magnet yang digunakan. Nah, ini kalau misalnya ini akan semakin cepat, ini arusnya akan semakin besar. Ya, itu seperti itu. Nah, ini buat nanti di motor ya. Jadi tadi di trafo, di motor juga. Nah, ini akan jadinya beda magnet. Jadi kalau di motor itu kan ada namanya ada yang diem itu. Jadi kalau misalnya Anda buka motor ya, yang satu yang diem itu kan ada kumparan ya. Nah, itu disebut namanya stator. Ya, ini ada ya, nanti adanya satu lagi adanya rotor. Jadi yang dihubungkan ketegangannya ini adalah statornya, nanti rotornya bisa bergerak. Makanya motor itu bisa bergerak. Nah, seperti itu. Jadi ini akan timbul ya induksi magnet pada motornya. Ya, jadi tadi kumparan kasih lilitan, kasih arus listrik, sini tegangannya, maka nanti rotornya itu akan bisa berputar ya. Oke, ini akan
Nah, selanjutnya, nah ini induksi elektromagnetik tadi untuk utara selatan ya. Ini gayanya. Jadi kalau di apa digerakkan ini potomohantarnya ini harusnya akan seperti ini. Ya, harusnya mengalir. Ini hukum Fleming ya. Ini bila ada sebuah kawat listrik yang suatu kawat yang dialiri arus listrik yang berada di antara kedua kutub magnet, maka akan menimbulkan gerak pada kawat tersebut sesuai dengan hukum Fleming, yaitu kaidah tangan kiri. Nah, ini momen putar. Nah, ini sama dia ini dikasih supply ya, baterai ini. Nah, dia akan berputar ini ya. Ini prinsipnya dia ngalirin arus gitu ya. Nah, di sini akan terbentuk satu medan magnet, dia akan bisa memutarin. Ini peristiwa momen putarnya, ini gayanya ke atas ke bawah. Ini ya akan terbentuk kutub utara dan kutub selatannya. Nah, dia akan berputar seperti itu. Ini kalau ini tadi contohnya di trafo ya. Ini untuk trafo. Ini ada lilitan primer. Nah, ini ada lilitan sekundernya, gitu ya. Ini ada besinya, lempengan besi gitu ya. Dikasih listrik sini di sini akan satu medan magnet, di sini akan keluar juga tegangannya di sini. Jadi kalau trafo ini alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik lebih kecil atau lebih besar dari tegangan semula. Ya, tegangannya dapat diubah hanya tegangan berubah terhadap waktu, atau AC. Ini trafo memiliki dua kumparan, tadi ada primer sama sekunder. Ya, ini rumus-rumusnya ya. Kalau ini tegangan di sekunder dibagi tegangan primer ini sama dengan lilitan sekunder dibagi lilitan primer. Ya, ini buat ngitungnya di trafo ya. Ya, kalau efisiensinya ini daya di sekunder dibagi daya di primernya dikali 100%. Ya, ini P-nya masing-masing dayanya di lilitan primer sama di sekundernya. Ya, oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Cukup mungkin Pak. Ya, oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir ya. Tutup materi ini baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.